Namaku Unaisa Akila. Orang-orang biasa memanggilku Una. Sejak kecil, hidupku tak seperti cerita indah dalam novel. Orang tuaku bercerai saat aku baru belajar membaca. Sejak saat itu, aku dibesarkan oleh kakek dan nenek di kampung kecil yang jauh dari gemerlap kota. Meski hidup tak mudah, aku tumbuh menjadi gadis yang berusaha taat. Aku menutup aurat sejak SMP. Aktif mengikuti pengajian dan mulai berdakwah lewat media sosial. Bukan tanpa rintangan, komentar pedas dan ejekan sering kali menghiasi unggahanku. Sok suci, anak kampung mau ceramah, nafik, tampil alim, tapi pasti sama aja kayak yang lain. Tapi aku tetap melangkah. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku takut kehilangan arah. Hingga akhirnya, setelah lulus SMA, aku memutuskan merantau ke kota dan mendaftarkan diri untuk kuliah. Alhamdulillah, aku diterima di salah satu universitas Islam. Aku berniat membawa semangat yang sama seperti diriku yang sebelumnya. Ingin menjadi muslimah yang kuat di tengah arus pergaulan modern. Di kampus, aku mempunyai 3 sahabat yang membuat hari-hariku berwarna. Yaitu ada Haya, Aisyah, dan Akila. Kami sering duduk bersama di bawah pohon besar dekat masjid kampus. Makan bekal, bercanda, dan tak jarang membicarakan hal-hal yang menyentuh hati. Sudah 1 semester aku menjalani hari sebagai mahasiswi dengan kegiatan yang hanya diisi kuliah kemudian pulang. Begitu seterusnya hingga aku merasa bosan. Akhirnya aku memutuskan untuk bergabung dalam salah satu unit kegiatan mahasiswa. Di sanalah aku bertemu Ukail. Laki-laki santun dengan sorot mata yang teduh dan hafalan ayat-ayat yang fasih. Kami sering bertemu di acara kampus, lalu mulai saling berbagi pesan. Awalnya aku berhati-hati, tapi perhatian kecilnya sekedar pertanyaan, "Udah makan?" Atau "Hati-hati pulang kuliah ya." Perlahan menembus benteng yang selama ini kujaga. Tanpa sadar, aku jatuh. Katanya, ia sedang menunggu waktu terbaik untuk menikah. Dan aku, gadis polos yang lama tak mendapat kasih sayang ini, langsung jatuh dalam peluk kata-kata manisnya. Kami mulai menjalani hubungan. Iya, hubungan yang dulu aku ceramahi orang lain untuk tidak melakukannya. Pacaran. Hatiku meyakinkan bahwa ini cinta yang halal yang sedang menuju akad. Dan Ukail meyakinkan hal yang sama. Hari-hari penuh warna, aku belajar percaya bahwa aku juga pantas dicintai. Sampai satu hari, duniaku ambruk. Ponselku memunculkan foto undangan pernikahan Ukail dengan wanita lain. Bukan aku. Tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf, ia menghilang. Dan aku remuk. Aku tak lagi peduli pada pakaian panjangku. Tak lagi mempedulikan pandangan orang. Aku berubah menjadi seseorang yang bahkan tak aku kenali. Aku berhenti berbicara soal agama. Bahkan ayat-ayat yang dulu ku hafal, kini enggan ku ingat. Aku marah pada cinta, pada manusia, pada diriku sendiri, pada Tuhan mungkin. Kini, setiap langkahku di kampus seperti melewati mata-mata yang menghakimi. Aku tahu apa yang mereka bisikkan di belakangku.
Aku pura-pura tak dengar, tapi hatiku bergetar hebat. Dulu aku dijuluki sok suci karena berhijrah. Sekarang aku dijuluki munafik karena terjatuh. Lucu pikirku, manusia selalu punya kata untuk menjatuhkan, tapi jarang punya tangan untuk menolong. Una, tahu gak sih Andi, kemarin aku tuh lihat Una jalan sama si Ukayem. Oh iya, Ukayem di aktif dakwah. Kalau kamu kayak nggak tahu aja, kalau orang branding agama aslinya itu cuma dia aja berkedok dakwah. Iya sih, tapi udah bosan sama pencitraannya. Kan cuma-cumanya Ukayem, ini kan mamanya. Aduh. Mungkin kalau mau dakwah tuh harus perbaiki diri sendiri dulu supaya jadi contoh. Iya benar, bukannya dakwah tapi diri sendiri kayak gitu. Iya, kasihan gak sih orang tuanya kalau kayak gitu. Gimana kalau tahu orang tua gimana ya? Iya, suci gitu aja langsung pergi ya. Iya, gimana kalau dia ngomongin di belakang? Sampai suatu siang di taman kota, aku bertemu seseorang. Aku menoleh. Suara itu familiar. Wajah itu Anita. Dulu dia adalah gadis yang kerap kuberi nasihat. Dulu dialah yang selalu pulang malam, berpakaian nyaris tak menutup tubuh. Tapi kini dia berdiri anggun dengan gamis longgar dan hijab syar'i yang menjuntai. Aku tak menjawab. Perlahan, Anita duduk di sampingku, memberi sedikit jeda sambil mengusap lembut bahuku. Mencoba menenangkan seolah ia tahu apa yang sedang terjadi padaku. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena aku merasa masih ada yang peduli. Hari itu, aku menangis, bukan lagi karena patah hati, tapi karena merasa diberi kesempatan baru. Langkah kedua itu akhirnya ku ambil. Aku kembali ke diri yang sebelumnya. Kembali berdiri dalam sholat, kembali menulis dakwah, bukan untuk merasa lebih baik dari orang lain, tapi untuk menegaskan pada diriku sendiri bahwa aku masih bangkit, bahwa aku masih bisa bangkit. Hijabku hari ini bukan sekedar kain. Ia adalah simbol perjuangan, sebuah perisai atas luka masa lalu, sebuah pengingat bahwa aku pernah jatuh dan bangkit dengan lebih kuat. Buatmu yang mungkin sedang dalam perjalanan serupa, ketahuilah teman-teman, kita semua layak untuk mengambil langkah kedua. Dan semoga langkah itu jadi langkah terbaik yang tak lagi kita tolak. Firman Allah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.